kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Oh Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur saat pagi yang indah ini Tuhan sudah menolong kami. Bahkan Engkau sudah melawati kehidupan kami sepanjang malam Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bisa haleluya menghirup udara yang segar karena Engkau menolong kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk kami belajar melayani Engkau. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan karena Engkau sudah menolong kehidupan kami sepanjang malam. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau akan melawati kami dalam kami beribadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan akan menolong kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami semuanya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau akan campur tangan. Bahkan Engkau akan memberkati kami. Kami akan buka ibadah kami akan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat pagi yang indah ini. Kalau kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus sudah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, kita diberi nafas yang sehat karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan
Bapak Ibu percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat-sangat teramat baik buat kehidupan kita. Kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kasih Tuhan tetap sama buat kita. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan Bapak Ibu yang di rumah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemurahan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan, sebelum mengikut Tuhan, bagaimana? Sekarang Tuhan pelihara, sajeke aku nderek Gusti. Mari yang di rumah bergoyang ya, buat kemurahan Tuhan. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti
Haleluya. Betapa bahagianya ikut Tuhan Yesus. Segala keperluan kita Tuhan sediakan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Puji nama Tuhan ya. Kita bangga, kita bahagia, apalagi menjadi kekasih daripada Tuhan Yesus. Kita disayang oleh Tuhan ya. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan kasih jiwaku, kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan kendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah berkeringat Bapak Ibu yang di rumah? Tidak apa-apa, kita memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat diisi firman Tuhan yang kita rindukan setiap hari. Haleluya.
Tuhan, aku rindu. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau buka hati kami. Biarkan firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindu Kau, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Tuhan sekali lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Pujian ini, Tuhan, yang menjadi pengakuan hati kami. Kami rindu Engkau hadir. Kami rindu Engkau urapi kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membuka rahasia firman-Mu. Bila Tuhan Engkau mau pakai, Engkau akan berkata-kata, Engkau akan urapi hamba-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu, karena kuasa Roh yang bekerja melalui lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati kami. Kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu, seperti Maria yang rohani, yang senantiasa mendengarkan akan firman-Mu. Kami akan alaskan doa kami. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan,
Selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyediakan atau memberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita terus sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan turut melaksanakan atau berusaha mematuhi himbauan pemerintah. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel, umat Tuhan, keluar dari Mesir dengan satu tujuan, supaya Tuhan katakan supaya umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana saudara yang kasih Tuhan dalam perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak sulit bagi Tuhan, sekalipun dengan proses yang Tuhan izinkan, bahkan ada tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Tetapi ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun, kita melihat bagaimana ibadah mereka dan bagaimana Tuhan membinasakan tidak sedikit umat Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tujuan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita di hari-hari ini? Ya, puji Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, aduh, di masa yang sekarang ini kita tidak bisa untuk beribadah. Hanya sebatas pemikiran kalau ada ibadah pertemuan dengan orang banyak atau persekutuan-persekutuan dalam rumah tangga. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu yang Tuhan mau kita belajar pagi hari ini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena apa? Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya tentang penyelamatan orang Israel. Jadi Tuhan menyelamatkan umatnya supaya beribadah kepada Tuhan. Kita pun di dalam Yesus setelah diselamatkan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Yesus kita telah dianugerahkan keselamatan, hidup yang kekal. Dengan percaya beriman kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, jadikan kegiatan kita itu menjadi ibadah kita, menjadi tempat di mana pelayanan kita. Ketika kita di dalam rumah, ketika kita bekerja, di kantor, ketika kita di sekolah, ketika kita berpergian, dimanapun kita berada, itu merupakan ibadah kita. Sebab dikatakan tadi ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6, di sana dikatakan manfaat daripada ibadah itu. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup dengan hati yang senang akan memberikan keuntungan besar. Jadi ibadah itu memberikan keuntungan besar. Kalau orang hanya berpikir ibadah itu pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh banyak orang, atau dalam persekutuan, atau waktu jam-jam persekutuan doa, kumpul bersama.
berarti sangat sedikit sekali waktunya. Tetapi Tuhan mau setiap hari ketika kita bangun, bahkan sampai kita tidur, itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan mendatangkan keuntungan besar. Amin. Mendatangkan keuntungan besar. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sejauh mana ibadah kita di hari-hari ini, saudara? Saya katakan tadi bahwa dalam segala kegiatan kita, jadikan itu menjadi ibadah kita. Ada banyak orang bisa berbuat baik. Ada banyak orang bisa menolong orang lain. Tetapi apakah itu merupakan ibadah mereka? Atau mereka hanya berpikir bahwa saya harus menjadi manusia yang baik-baik saja, tapi tanpa beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya latihan badani itu terbatas, gunanya sangat terbatas. Tetapi ibadah kepada Tuhan berguna dalam segala hal. Mengandung janji bukan di masa sekarang saja, tetapi sampai masa yang akan datang. Sekali lagi saya katakan, jadikan segala sesuatu menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah kita beribadah kepada Tuhan karena kita merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Israel, mereka diajak keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, supaya beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya beribadah, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, melakukan aktivitas kita, menolong orang lain, berkorban, memberikan 1/10 kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, jadikan itu menjadi ibadah kita. Kita lakukan bukan untuk mencari kehidupan kekal, tetapi sebab kita percaya sudah menerima kehidupan kekal. Dan untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita beribadah kepada Dia, mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita melihat kita pun akan sedang diuji, ya. Kita sedang diuji. Makanya di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ibadah kita selama ini diuji. Bagaimana sikap kita di hari-hari ini? Beberapa bulan ini masa pandemi, kita tidak tahu sampai kapan, tapi doa kita supaya kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana ibadah saudara? Dan ibadah saudara di masa pandemi ini, di masa situasi yang sekarang ini, itu pun akan menentukan kehidupan kita di yang akan datang. Untuk itu, mari saudara yang kasih Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Beribadah berarti meninggalkan kesenangan daging, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus. Dia mempersembahkan hidupnya, dia korbankan segala-galanya. Dan bagaimana dengan kita? Dia hidup di dalam kita, dan bagaimana kita memberikan hidup ini yang Tuhan sudah selamatkan. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ibadah itu dihubungkan dengan korban bakaran, ya.
Kalau dihubungkan dengan korban bakaran, saya akan baca di dalam Imamat pasal yang ke-6. Imamat pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah dihubungkan dengan korban bakaran. Dikatakan tadi di sini ada 3 kali kalimat yang berkata harus dipelihara, harus dijaga, harus dijaga. Sesuatu yang penting harus dijaga. Mezbah berbicara tentang tubuh kita. Api berbicara tentang Roh Kudus. Jadi supaya api tetap menyala, yang harus dijaga mezbah, bukan apinya. Jadi yang harus dijaga adalah tubuh kita, supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan, tidak putus. Amin, saudara. Jadi supaya api itu menyala, dijaga mezbahnya. Roh Allah berdiam di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, Yesus tinggal di dalam kita. Kalau kita menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, Dia akan semakin berkuasa dan mengendalikan seluruh hidup kita. Saudara, yang perlu dijaga dalam hidup kita, apa yang perlu dijaga dalam hidup kita? Yang pertama, hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Hati kita ini bagaikan pintu. Hati-hati membawa hati. Hati itu licik dan penipu, ya. Tetapi mari kita membawa hati ini, menjaga hati kita supaya tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Ya. Jangan biarkan segala hal-hal yang buruk, yang negatif masuk dalam hati kita. Tetapi apa yang baik, mari kita simpan di dalam hati kita. Yang perlu kita jaga apalagi saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita jaga pikiran kita, ya. Di saat seperti ini, jangan salahkan siapa-siapa, datang kepada Tuhan, jaga pikiran kita tetap. Penuhi dengan firman Allah. Saat-saat yang tepat kita berdoa, kita dekat kepada Tuhan. Bahkan kita bangun mezbah dalam keluarga kita. Selain secara pribadi, ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Jaga pikiran kita, jangan cepat-cepat berpikiran yang jelek atau negatif kepada orang lain, kepada pemerintah, kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi mari jaga pikiran kita. Kalau pikiran kita dikendalikan oleh firman Allah, kita dapat berdoa. Kalau kita dapat berdoa, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, kita rasakan sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Apalagi yang kita jaga, saudara? Sebab mezbah itu berbicara tentang tubuh kita. Tetapi yang perlu kita jaga dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita. Dalam Lukas pasal yang ke-11
Khususnya ayat 34 dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mari kita jaga mata kita. Hati-hati mempergunakan mata. Lihat yang perlu dipandang, ya. Lihat yang perlu dilihat, yang tidak perlu jangan lihat. Akan bisa membawa kepada hal yang buruk atau kepada hal yang jahat. Yang perlu kita jaga dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan di sana, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jaga mulut kita. Itu sebabnya kita berdoa, berilah penunggu pada mulutku. Dalam Yakobus 3 ayat 4-5, mulut itu merupakan kemudi. Ayat 9 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan mulut ini bisa membawa kita semakin dekat atau semakin jauh dengan Tuhan. Tergantung siapa yang mengendalikan. Dengan mulut bisa kita membawa kita kepada neraka. Dengan mulut yang sama juga bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Tetapi kalau mulut kita dikendalikan oleh jurumudi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dibawa kepada kesukaan yang besar. Yang kita jaga adalah mesbah tubuh kita. Di Imamat pasal 6 ayat 10 tadi dikatakan, selain dikatakan tadi harus dipelihara, harus dijaga. Ayat 10 katakan membuang abu. Saudara perhatikan tadi di ayat 10 itu, imam harus membuang abu. Saudara, abu, kepahitan, kesombongan, iri hati, abu itu tidak kelihatan. Ya, siapa yang lihat orang ketika dia merasa kepahitan atau iri hati atau kecewa. Tetapi abu itu kalau kelamaan dibiarkan akan menjadi tebal dan akan mempengaruhi nyala api di mesbah. Biarkan Tuhan terus bekerja dan menguasai hidup kita. Buang segala abu. Kalau ada hal-hal yang mungkin merasa kecewa, mulai sombong, mulai merasa aku bisa tanpa Tuhan, atau memiliki kepahitan, pagi hari ini datang kepada Tuhan, buang dan terimalah kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berterima kasih. Pagi hari ini, mari bawa hidup kita lebih menyenangkan Tuhan Yesus setiap hari. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Dimanapun kita berada, jadikan itu menjadi ibadah kita. Sekali lagi saya katakan, kita beribadah sebagaimana umat Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan oleh kuat tangan manusia, tetapi hanya oleh kekuatan Tuhan. Saya dan saudara juga bisa beribadah. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, sudah berikan kehidupan kekal. Sebab itu Tuhan mau kita beribadah, Tuhan mau kita layani Dia dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan sekali waktu kita bisa berkumpul dalam pertemuan-pertemuan dalam skop besar lagi, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi di masa-masa sekarang ini, ayo ibadah di rumah kita masing-masing, di pekerjaan, di kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Jadikan itu menjadi ibadah kita. Sebab ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mengandung janji hari ini dan yang akan datang. Tuhan tolong kita semua. Semangat beribadah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan kehidupan yang kekal dalam hidup kami, yang sudah mengampuni dosa dan salah kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus,
Engkau layakkan kami beribadah, menikmati kehadiran Tuhan. Engkau layakkan kami mempersembahkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Itu sebabnya mari tolong kami, dan kami percaya akan ada perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Engkau akan bedakan. Tolong kami, tolong seluruh jemaat-Mu supaya kami tetap bersemangat. Apapun keadaan, apapun situasi di hari-hari ini, tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab dimanapun kami berada, itu pun menjadi tempat di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih janji-Mu, ya dan amin. Ibadah kami adalah ibadah yang kalau disertai dengan rasa cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ajaib memberkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan terus bekerja, menolong kami, memimpin kami, membawa kami terus. Semakin kami menikmati, sebab kami percaya ketika kami beribadah, kami sedang menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan yang sudah menolong kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mau menjaga hati kita, pikiran kita, mata dan mulut kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita tidak sanggup tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dia yang menolong kita, memulihkan kita. Bahkan Tuhan Yesus yang melakukan segala perkara buat kita. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Melakukan
serahkan hambanya buat doa berkat. Puji Tuhan, haleluya. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, yang mendengarkan pagi hari ini. Engkau menolong dalam setiap kegiatan aktivitas, dalam setiap pergumulan sidang jemaat-Mu. Tuhan menolong memberkati. Biarlah kami boleh melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas mereka, bahkan dalam mesbah-mesbah doa keluarga. Berikan tetap semangat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirnya Tuhan, bahkan membawa keluarga kami semakin mencintai, mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami tetap dalam kondisi berdoa dan berjaga-jaga di hari-hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jadikan seluruh jemaat-Mu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah aktivitas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, jamah sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintahan kami Tuhan, untuk menangani situasi di hari-hari ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kekuatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke tingkat provinsi, daerah, bahkan di kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Tuhan berikan hikmat kekuatan bersama dengan TNI Polri juga untuk dapat menangani khususnya masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikanlah kekuatan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa terus buat para medis, non medis yang terus bekerja sampai hari ini Tuhan, dalam menangani COVID-19 ini. Engkau berikan mereka kekuatan, penghiburan, semangat terus dalam melayani. Berikan kekuatan sehingga mereka tetap bersuka cita dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat masyarakat bangsa kami Tuhan, bahkan kami jemaat umat-Mu ya Tuhan di bangsa ini. Berikan kami Tuhan dengar roh yang dengar-dengaran, sehingga kami terus berusaha untuk mematuhi setiap himbauan pemerintah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, memberkati seluruh pelayanan di tempat ini. Engkau berkati mulai dari Bapak Gembala, seluruh jemaat, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Ngunut ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kuasa, yang ajaib, yang kekal, bahkan yang terus menolong menyertai kita, yang mencintai kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus menjaga kita, memimpin kita dari sehari ke sehari, memperbaharui kita, sehingga kita terus dibawa menikmati kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah secara online dari pagi, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita.
Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, di rumah saja, dan jangan lupa berdoa. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan beranjak. Kita akan pujikan pujian bersama buat mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan akan memberkati. Wes awan